Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita berada dalam rubrik khusus kita untuk membahas saham-saham yang paling diakumulasi dan didistribusi oleh asing selama 1 minggu terakhir di minggu keempat bulan Desember 2020. Langsung saja kepada saham yang diakumulasi oleh asing pada seminggu terakhir. Yang pertama, kita ada saham BCA dengan kode BPCA. Pada perdagangan terakhir kemarin, BCA ditutup di harga 33.625. Pada minggu ini, asing belanja sebanyak 353,3 miliar dengan harga rata-rata pembelian itu di 34.000. Saham kedua yang diakumulasi oleh asing selama 1 minggu terakhir adalah Astra Internasional dengan kode ASII. Pada perdagangan di hari terakhir kemarin, Astra ditutup di harga Rp6.000 dengan total belanja asing sebanyak 105,6 miliar dan harga rata-rata pembelian di 6.060. Selanjutnya saham ketiga yang paling diakumulasi oleh asing selama 1 minggu terakhir adalah saham Antam dengan kode ANTM. Pada perdagangan terakhir kemarin Antam ditutup di harga 1.790 dengan pembelanjaan asing sebanyak 81,6 miliar di harga rata-rata pembelian 1.850. Saham keempat yang diakumulasi oleh asing adalah saham Mcash dengan kode MCAS. Pada perdagangan terakhir kemarin, MCAS ditutup di harga 3.750 dengan total belanja 49,2 miliar dan rata-rata pembelian di harga 3.580. Dan saham terakhir yang diakumulasi oleh asing selama 1 minggu terakhir ini adalah saham SCTV ya atau Surya Citra Media dengan kode SCMA. Pada perdagangan terakhir ditutup di harga 2.220 dengan total belanja sebanyak 30,8 miliar di harga rata-rata pembelian 2250. Beralih dari saham-saham yang diakumulasi oleh asing, kita masuk ke saham-saham yang didistribusikan oleh asing selama 1 minggu terakhir ini. Saham pertama yang paling didistribusi oleh asing selama 1 minggu terakhir adalah saham Bank Rakyat Indonesia dengan kode BBRI. Pada perdagangan terakhir kemarin, saham ini ditutup di harga Rp4.160 dengan total penjualan asing sebanyak 604,5 miliar. Luar biasa asing keluar dengan rata-rata harga jualan itu di level 4.150 hingga 4.250. Nah, menurut sahabat sekalian, apakah perlu kita buat video analisa khusus terkait saham BBRI? Apakah kalau kita yang saat ini sedang pegang BBRI, ini saatnya untuk kita ini saat yang tepat bagi kita untuk keluar, atau kita seharusnya hold BBRI, atau mungkin malah kita tambah muatan? Buat teman-teman yang mau ingin video selengkapnya terkait pergerakan bandar asing di BBRI, komen di bawah supaya kita tahu kalau misalnya memang banyak dari teman-teman sekalian yang menginginkan analisa pergerakan asing di BBRI. Komen ya. Oke, selanjutnya saham kedua yang paling didistribusi atau dijual oleh asing pada 1 minggu terakhir ini adalah saham dari Bank Mandiri dengan kode BMRI. Pada perdagangan terakhir kemarin, BMRI ditutup di level 6.350 dengan total jualan asing sebanyak 255,2 miliar dan rata-rata penjualan itu di kisaran harga 6.500. Lanjut ke saham ketiga yang paling didistribusi oleh asing, kita punya saham Indofood dengan kode ICBP ya, dengan total penjualan 135,6 miliar dan rata-rata penjualan di harga 9.650. Pada perdagangan terakhir kemarin sendiri, ICBP ditutup di harga 9.525. Saham keempat yang paling didistribusi oleh asing selama 1 minggu terakhir adalah Indofood Sukses Makmur dengan kode INDF, masih satu grup dengan ICBP, dengan total penjualan asing sebanyak 93,2 miliar dan rata-rata harga di
6.900. Saham terakhir yang paling didistribusi oleh asing adalah saham Telkom Indonesia dengan kode TLKM. Pada perdagangan terakhir kemarin, Telkom ditutup di harga 3.320 dengan total penjualan 91,1 miliar dan harga rata-rata penjualan 3.400 hingga 3.500. Nah, mungkin teman-teman yang belum terlalu paham apa sih fungsi dari mengetahui saham yang didistribusi atau diakumulasi oleh asing. Sebenarnya ini simple. Jadi buat teman-teman mungkin bisa mempelajari teori akumulasi dan distribusi di dalam dunia saham, ya. Karena bagi teman-teman yang sudah menganut teori tersebut atau teori bandarmologi, pergerakan asing atau bandar sangat penting di dalam suatu saham karena biasanya pergerakan bandar itu akan mengikuti pergerakan harga saham tersebut, terutama saham-saham yang kuat dipengaruhi oleh asing. Misalnya apa? Telkom, BBRI, lalu BBCA, ya. Simpelnya seperti ini, ya. Kalau bandar atau asing beli, kita ikutan beli. Kalau bandar atau asing jualan, kita pun ikutan jualan, ya. Tetapi apakah ketika asing jualan kita langsung jualan dan atau ketika asing beli kita langsung beli? Belum tentu. Bisa saja di minggu ini asing jualan, tetapi minggu sebelumnya dia beli atau sebaliknya, ya. Gitu. Jadi sangat penting mengikuti pergerakan asing dari minggu ke minggu hingga bulan ke bulan, ya. Karena itu tadi prinsipnya. Kalau asing jualan, kita jualan, kalau asing beli, kita beli, ya. Sedikit terkait saham Telkom sendiri, kita sudah membahas secara tuntas saham Telkom baik dari segi analisa teknikal maupun dari bandarmologi di video kita sebelumnya, ya. Jadi buat teman-teman yang mau melihat rekomendasi saham Telkom, bisa cek video kita terkait Telkom, terkait analisa Telkom. Di situ kita jelaskan dengan detail bagaimana trading plan untuk Telkom, masuk di harga berapa, keluar di harga berapa, asing akumulasi berapa, dan asing pegang barang Telkom di harga berapa, sehingga teman-teman bisa menentukan risk and reward kalau teman-teman memutuskan untuk masuk di saham Telkom. Oke, demikian tadi update terkait saham yang paling diakumulasi dan didistribusi oleh asing selama 1 minggu terakhir ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini sehingga kami pun semakin semangat untuk mengupload video-video analisa saham selanjutnya. Terima kasih.